Sonora FM. Dokternya. Oke. Begitu. Ada juga yang perawat yang katanya diusir dari tempat kosnya dan sebagainya. Apakah itu betul, Dok? Ya, jadi memang hari ini kami ada pertemuan ya, baik dengan camat, dengan lurah ya. Artinya ya terus terang kalau memang itu kejadiannya ada di lapangan, tapi ya terus terang ya. Jadi kita sudah sepakat tadi bahwa apakah ini miskomunikasi atau apa. Tapi kalau menurut keterangan dari pihak kecamatan atau kelurahan, nah itu tadi mereka SOP-nya sudah, tapi mungkin ada beberapa hal yang agak riskan ya. Artinya yang datang oke, RT, tapi mengajak warga gitu loh. Bukan mengajak Babinsa atau petugas puskesmas atau apa ya. Jadi karena yang datang nih Pak RT dan warga, ya seolah-olah kan si perawat kan takut. Padahal perawat yang diduga yang sudah COVID positif, kami sudah isolasi mandiri. Itu udah lama nggak di situ. Tapi kan terinfo dari masyarakat bahwa memang kan satu rumah sakit gitu loh. Ya wajar saja mereka mulai was-was ya. Mulai was-was. Nah, artinya mereka meminta supaya perawat itu jangan keluar dari kos-kosan itu dengan tidak kembali lagi atau isolasi mandiri di kos-kosan. Nah, artinya kan memang beda pekerjaan antara empat yang tidak terkontaminasi dengan satu yang sudah kita isolasi. Artinya kalau mereka isolasi mandiri di tempat kos-kosan kan mereka nggak bisa kerja. Tapi kalau dia sudah keluar, nggak boleh pulang, nah mereka mau tidur di mana? Mungkin komunikasi di lapangan ya begitu, karena yang datang itu orang 5 dan teriak-teriak karena mereka nggak bisa masuk karena kan ada pagar tuh. Si anak-anak ketakutan gitu loh. Nah, tapi sudah di-clearkan itu. Tapi memang banyak bumbu-bumbu yang mulai nambah. Yang dulu misalnya ngomong bumbu rujaknya udah sedep, ada orang nambahin garam. Ada orang nambahin cabai lagi. Yeah. Lebih panas dan lebih asin. Iya, berarti lebih. Nah, ini yang digoreng kanan kiri. Gitu loh. Berarti sebetulnya seperti apa sih, Dok, memberikan pemahaman ke masyarakat terkait dengan COVID ini, Dok? Oke, jadi pertama adalah kita menghilangkan stigma dulu. Bahwa COVID ini mengerikan sekali. Boleh, ya. Tapi kita sebagai manusia juga ada empati. Bukan saja sama perawat ya, artinya maaf ngomong, dengan orang-orang yang terkena. Mereka tuh kan tidak mau sebetulnya terkena dampak ini. Contoh, kalau misalnya kita ngomong, kamu tidak boleh nyeleweng ya, tidak boleh main di luar istri kamu, nanti kena HIV. Nah, kalau mereka main, itu risiko mereka kan, kena HIV misalnya. Nah, tapi ini kan kita tidak tahu virusnya aja kemana, di mana, apa di belakang kita, atau di teman kita, atau di tempat lain. Nah, mereka sebetulnya korban. Nah, korban ini jangan lagi diteror oleh teror sosial. Dikucilkan, kemudian diusir. Kadang-kadang, maaf ngomong, sekarang masyarakat lebih kejam lagi. Mereka langsung ke atas, orang tuanya ditanya. Padahal nggak serumah gitu loh. Nah, ini yang takutnya menjadi beban mental bagi, ya saya berbicara masa Siloam ya, beban mental terhadap perawat-perawat yang bekerja dengan tanpa pamrih, tanpa lelah untuk mengurusi pasien-pasien ini. Gitu. Nah, hilangkan dulu stigma bahwa mengerikan. Kita pengennya kalau mereka sudah mengisolasi mandiri, artinya kan mereka tidak bisa keluar ya.
bahwa misalnya RT situ atau masyarakat, oh kasihan si Anton itu nggak bisa keluar loh, dia isolasi mandiri, daripada dia keluar kemana-mana, yuk kita bantu. Hari ini siapa ya ngasih makan dia, besok siapa yang ngasih kerupuk ya, misalnya nih, kan begitu, kan justru diusir-usir, dia mau tinggal di mana? Empati ya dok Iya, ya, sama-sama empati. Berarti betul. Dok, ini kalau berbicara mengenai COVID-19 memang kita harus waspada ya, Dok ya, apalagi saat ini sudah zona merah. Kalau masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Siloam sendiri, apakah ada protokol kesehatan yang memang dijalankan oleh Rumah Sakit Siloam? Oh, jelas. Artinya kan kita nggak mau orang yang masuk rumah sakit, keluar tuh tambah sakit. Artinya dari depan aja kita sudah melakukan protokol scanning ya. Nah, di rumah sakit sendiri kita sudah menjalankan SOP. Contoh, eskalator, lift, tempat duduk, setiap 3 jam kita disinfeksi. Nah, kalau malam, semua ruangan, dari radiologi, dari tempat prakteknya dokter, dari lobi, tempat tunggu, semua kita disinfektan. Sampai WC-WC pun, kalau malam ya. Tapi kalau siang itu tadi setiap 3 jam, misalnya eskalator, tangganya tuh kita bersihin. Dan kita ada paging untuk melaksanakan secara serentak. Setiap 3 jam itu ada paging bahwa kita lakukan cuci tangan bersama. Yuk, sekarang yang pekerja-pekerja kami lakukan cuci tangan. Itu SOP yang sudah kami jalankan. Kemudian dokternya pakai APD. Jadi artinya semua pakai APD dokternya ya, yang praktek-praktek rawat jalan ya. Bagian registrasi memang kita pergunakan satu face shield, kemudian masker ya, masker. Tapi kalau dokternya itu lebih lagi, mereka pakai baju, begitu. Berarti jadi lebih lengkap ya, lebih lengkap ya, untuk dokter. Betul, Okay. Karena kan mereka kontaknya lebih lama. Baik, gitu. Dok, ada yang disampaikan untuk masyarakat terkait dengan kondisi saat ini, Dok, COVID-19 ini? Oke, jadi sebetulnya kita menjaga diri sendiri dulu, itu yang penting. Artinya kita harus menjaga diri sendiri. Apa itu? Ya cuci tangan, pakai masker, gitu loh. Kita ngomong orang, wah ini COVID, kita sendiri nggak pakai masker, begitu ya. Kedua ya artinya jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu banyak macam yang kita bisa lakukan. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang penting. Cukup tidur, kemudian ya makan vitamin, olahraga, dan juga beban pikiran ya, beban pikiran. Artinya ya ini kayak adek not ya. Dari 1.000 penderita COVID, 3% menjurus ke PDP, 2% yang meninggal. Artinya kan sedikit dari 1.000, 2%. Tapi yang meninggal karena stres 4.000. Banyak ya, lebih banyak ya. Ya, jadi maksudnya ada adek not yang begitu. Kenapa? Media sosial ini kadang-kadang juga ada positif negatif ya. Dan juga orang yang sering main media sosial juga kadang-kadang juga, wah dibaca serius, ini di sini mati, oh si anu COVID loh, ini COVID. Ya justru itu yang membuat mereka stres. Gitu loh. Artinya enjoy tapi tetap waspada. Sersan, serius tapi santai gitu loh. Oke, baik. Dok, terima kasih sudah berbagi informasi. Ya. Tetap semangat di tengah kondisi saat ini. Oke. Jadi COVID, boleh. Jadi itu tadi. Jadi itu kemudian Siloam mudah-mudahan insya Allah aman-aman saja, nggak ada masalah. Jadi kami tetap berusaha untuk tegar. Karena memang biasanya orang yang berhasil itu didahului oleh ketegaran dan hambatan yang luar biasa. Itu aja. Terima kasih. Dok, sampaikan salam ke teman-teman khususnya para dokter, perawat dan lain-lain agar tetap semangat ya, Prof. Jam menjalankan profesinya ya. Siap. Terima kasih. Juga untuk pendengar Sonora. Terima kasih atas doanya. Makasih. Baik, terima kasih. Dr. Slindro, selamat sore.
Itu tadi Dr. Anton Swindro dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi COVID-19 di Sumatera Selatan. Sonora FM.